balik lagi sama gua Steven. Hari ini gua bakal ngebahas satu mobil yang SUV paling kecil dari BMW. Dan ini BMW X1 tipe X-Line. Gua ngejelasin sedikit, mesinnya itu tenaganya 136 horsepower. Torsinya itu 220. Dan cc di mobil ini 1500 3 silinder. Jadi di BMW X1 ini dia share mesin sama Mini. Nah, bicara soal dimensinya itu panjangnya 4,4, tingginya 1,6 dan lebarnya 1,8. Tapi di sini yang agak berbeda wheelbase-nya. Nanti kita bakal bahas di samping ya. Oke, kita bahas depannya dulu. Depannya itu lampunya ini udah LED, udah dilengkapin LED. Cuman belum bisa adaptive headlight karena di X1 itu sampai tipe yang tertingginya itu belum ada. Tapi di sini dia udah dilengkapin dengan cornering light. Jadi ketika lu sen kanan, dia akan keluar lampu menyamping gitu. Terus lanjut, ini grillnya udah gak original, udah dicat, musinya chrome, tapi bentuknya tetap sama, kidney grill gini. Terus di sini fog lampnya dan udah ada aksen silvernya nih. Jadi memberikan kesan gagah ya. Terus lanjut kita ke bagian samping. Kita lihat di bagian samping ada apa. Di bagian samping ini tampaknya nggak ada yang spesial banget. Tapi di sini dia udah yang punya udah ganti velg. Aslinya ukuran 18, ini diganti dengan velg aftermarket 17 Ozi Terra. Terus di spionnya juga ini udah nggak standar ya, udah dikasih karbon. Di sini ada lampu sen, mungkin nggak kelihatan karena udah dicat hitam sama yang punya. Ini ada lampu sen. Terus di sini ada aksen silver lagi nih, yang memanjang sampai ke belakang. Dan kalau kalian lihat wheelbase-nya ini cukup panjang dari X1 sebelumnya, lumayan ini. Nanti bakal ngaruh ke kelegaan jok belakangnya. Terus, nah ini gue bakal jelasin sedikit aja. Yang punya udah nambahin roof rack, standnya dari BMW, terus ini dari Thule. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah ini kita udah di bagian belakang BMW X1 nih. Ini salah satu bagian favorit gue karena menurut gue melonjaknya drastis dari model sebelumnya. Jauh lebih ganteng ya, menurut gue pribadi, jauh lebih modern juga. Di sini di bumpernya dia ada 4 titik sensor. Terus di sini knalpotnya udah di cabang 2. Ini udah nggak standar karena aslinya cuma ada di sebelah kiri. Terus kita lanjut ke dalam bagasinya kayak gimana. Dia udah dilengkapin wiper juga ya, wiper belakang. Pengendaliannya di depan. Nah ini dia nih. Ini bagasinya sorry banget belum dirapiin. Ya sekalian gue mau ngasih tahu kalau buat tas golf itu muat satu. Posisinya agak menyimpang ya. Udah dilengkapin dengan tonneau cover juga. Ini buat menjaga privacy kita ya. Mau naruh barang apa di bawahnya. Terus buat kalian yang membutuhkan space lebih di mobil ini, kalian cuma tarik tuas yang ada di sini nih. Jadi joknya itu dua-duanya langsung turun. Yang sebelah kiri untuk tengah dan kiri. Yang sebelah kanan itu untuk sebelah kanan. Nah, terus di sini ada kotak P3K. Ini dari BMW-nya langsung. Ya, gue berharap sih kalau kalian yang punya BMW X1 ininya jangan sampai dipakai ya. Sampai dijual mobilnya ini jangan sampai dipakai. Terus di sini ada soket nih. Nah, ini gue nggak tahu sih buat apa nih. Biasa mungkin buat apa tak? Ya, buat nyulit, buat nyulit anak. Kalau misalkan lu mau ngasih handphone, charger, ya lu bisa taruh lah di sini. Nah, kita lihat ke bagian bawahnya ya. Gua angkat dulu sebentar. Nah, di bagasinya ini karena ini BMW udah pakai RFT, jadi udah nggak ada ban cadangan. Sehingga di bawah sini itu ada space yang lumayan gede. Lumayan gede dan lumayan dalam. Lumayan gede dan dalam. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya. Kayak gimana duduk di belakang? Yuk ikutin terus.
Oke, jadi nih gue mau bahas kualitas door trimnya ya di BMW X1. Kalau di bagian belakangnya itu dia udah soft touch juga. Di sininya udah dilapisin kulit dan ini udah ada aksen kayu nih. Jadi, tapi ini aksen kayunya bertekstur. Jadi mobil-mobil zaman sekarang entah itu Mercy, BMW juga pakai kayu yang bertekstur seperti ini. Terus di sini udah ada speaker dan di sini udah ada door pocket yang udah cukup besar ya, cukup besar. Udah dilengkapin juga dengan cup holder satu nih buat naruh botol minum. Oke, terus di sini sama ininya juga softpad dan udah ada power window di sini. Nah, mau tahu duduk di belakang enaknya kayak gimana? Yuk lanjut. Sekarang gue udah ada di kabin belakangnya BMW X1 nih. Gue ngerasa duduk di sini sih joknya nggak terlalu besar ya, tapi nyaman. Jujur gue akuin nyaman, walaupun juga nggak terlalu empuk, tapi duduk di sini tuh nyaman. Kaki kita masih bisa masuk ke dalam, agak lurus. Tapi kalau misalkan kalian tegakin, di sini nggak menyangga dengan sempurna nih. Tapi legroom lega. Ini posisi duduk gua. Di sini legroomnya masih lega. Terus headroomnya juga masih lega nih. Walaupun ini panoramik ya, panoramik tapi masih lega. Nah, kalau kalian juga emang butuh space lebih dari bagasi, ini mobil kursinya bisa dimajuin. Dan senderannya juga kalian bisa atur sudut kemiringannya, tapi ini udah yang paling mentok. Kalian tinggal tarik tuas di sini nih. Nah, sama satu lagi, mobil ini juga udah dilengkapi sama back pocket. Nah, ini nih. Bentuknya kayak jaring-jaring gini. Di sini udah dilengkapin dengan armrest juga dengan cup holder. Nah, udah ada juga AC double blower. Di sini ada lighter. Di sini ada lighter, AC double blower. Cuman yang belakang itu belum bisa suhunya kita atur sendiri, jadi masih ikut yang depan. Kita cuma bisa ngatur besar kecilnya hembusan angin aja. Lanjut, kita coba duduk di tengah ya. Duduk di tengah di sini menurut gua sih cukup oke buat gua pribadi ya. Karena yang pertama di sini nggak ada gardan. Oh ya, ini mobil sebagai informasi beda sama generasi X1 yang sebelumnya, karena generasi ini dia penggeraknya roda depan. Kalau generasi yang sebelumnya dia masih penggerak roda belakang. Duduk di sini gue bilang cukup nyaman. Cuman aja jok yang di tengah ini posisinya rata. Jadi yang nggak enaknya begitu aja. Tapi kalau duduk masih cukup oke kok. Dan joknya itu udah dilengkapi dengan Isofix buat baby car seat. Nah, cuman nih ada satu hal yang unik nih. Ini ada seat belt-nya masing-masing tempat duduknya. Ini untuk 3 penumpang. Dan seat belt yang jok penumpang tengahnya itu ada di sini. Pengoperasiannya cukup ribet tapi lucu sih. Ini gue baru lihat juga. Kalian masukin dulu yang pertama ini ke sini. Terus yang satunya lagi kalian masukin ke sini. Sorry. Jadi seat belt-nya ini. Seat belt belakangnya ini ngegantung langsung di langit-langit situ. Langit-langit belakang. Oke, lanjut. Nah, di belakang sini juga udah ada lampu kabin sama lampu buat baca nih. Di sini letaknya. Ini buat lampu baca. Kalau lampu kabinnya dia akan nyala sesuai dengan yang di sentral, yang di tengah, yang di depan. Belakang itu aja sih yang paling bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke interior depan, abis itu langsung driving experience-nya kayak gimana. Yuk. Nah, sekarang kita bahas nih di door trim pengemudi ada apa aja. Gue bakal bahas sama materialnya ya. Materialnya masih soft pad, terus di sini panel wood yang bertekstur. Nah, ini ada nih aksen silver, cuman yang doff. Ini nambah kesan mewah nih. Gue demen banget nih kalau misalkan silvernya doff tapi ini logam. Terus di sini ada central lock di pintu. Di sini ada speaker, di sini ada door trim dengan 1 cup holder. Di sini ada tuas buat buka bagasi.
Dan ini ada speaker nih, tweeter. Tapi tweeternya udah nggak standar, sama yang punya udah diganti dengan Harman Kardon. Tapi tetap keluarannya BMW ya, yang buat BMW. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, ini kita bahas yang di sebelah sini ada pengontrolan buat lampu. Ini buat fog lamp depan, ini fog lamp belakang. Dan di BMW X1 ini udah ada auto lamp. Jadi kalau kalian set ke kiri, ketika redup, ketika gelap, dia akan nyala sendiri gitu. Kalau kalian ke kanan, ini buat pengaturan manualnya. Nah, lanjut ke tuas sebelah sini. Tuas sebelah sini tuh buat seluruhnya buat mengontrol wiper. Wiper depan, wiper belakang, semuanya dari sini. Kita lanjut ke setir dan instrumennya. Oke, ini setirnya. Setirnya di kiri dan kanan itu sepenuhnya buat entertainment system. Yang setirnya itu bentuknya lumayan lucu ya buat BMW tahun segini ya. Kayak membulat-membulat gimana gitu. Tapi jujur digenggam enak banget. Dan ini udah dilapisin kulit semua. Nah, joknya itu kita udah dapetnya electric seat dan udah dilengkapin memory seat. Cuman yang spesialnya, jadi gue baru tahu juga hari ini. Jadi ketika ini mobilnya nyala dan kita set duk ini, setelah kita set, misalkan set posisi duduk kita seperti ini, dan ketika mobilnya dimatiin, dia akan mundur sendiri untuk memberikan akses buat keluarnya tuh lebih gampang. Itu gue juga baru tahu hari ini. Salut buat BMW. Joknya itu juga ini udah dilengkapi nih. Ada slidernya juga nih. Jadi kalau kalian merasa sampai sini belum tertopang, kalian bisa majuin ini. Nah, jadi ini ya. Jadi lebih nggak pegel untuk perjalanan jauh sih ya. Oke. Yuk kita lanjut ke bagian interior tengahnya kayak gimana. Jadi di bagian tengah sini ininya materialnya semua soft touch ya. Ada panel wood sama dengan kayak di door trim. Terus ini udah dilengkapin dengan piano black. Terus di sini posisi engine start stopnya ini. Kalau tuas kiri itu semuanya berfungsi untuk sen ya. Sen. Ini pengontrolan audio di sini. Terus di sini AC-nya sudah dual zone, climate control 2 zone. Terus kita turun ke bagian bawah. Di sini ada tempat penyimpanan nih. Tempat penyimpanannya kayak tirai gitu. Cuman ini uniknya dibukanya atas dan bawah. Jadi yang ini dibuka ke bawah, yang ini ke atas. Terus di sini ada colokan charger. Ada cup holder juga 2 dan masih ada tempat kecil, tempat penyimpanan yang kecil. Nah, kita lanjut ke transmisinya. Transmisinya itu udah pakai joystick 6 speed. Standarnya itu 6 speed. Di sini ada mode berkendaranya, ada 3 pilihan, Sport, Eco Pro, dan Comfort. Terus di sini ada stability control juga yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Di sini udah ada electric parking brake. Di sini ada pengaturan untuk iDrive karena di sini udah ada layar ya buat iDrive. Terus di sini ada armrest dan ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Di sini ada colokan juga nih. USB. Nah, cuman ini armrestnya lucunya kalian bisa atur sudutnya. Ini kayak begini paling bawah, cuman kalau buat idealnya, nah begini. Lanjut ke bagian atasnya. Bagian atasnya di sini ada sun visor, udah dilengkapi juga dengan lampu. Terus sini ada lampu kabinnya, lampu kabin, dan karena mobil ini udah dilengkapi dengan panoramic sunroof, di sini ada pengaturannya ini. Coba kita buka. Nah, panoramic sunroof ini tuh memberikan kesan lega sama mobil ini. Jadi kelihatannya tuh nggak sempit aja sih ini mobil. Oke. Jadi panoramic sunroofnya itu bukan sebenarnya ini full. Cuman di setengahnya ini adalah sunroof. Jadi kalian bisa buka. Nah. Oke, lanjut. Paling itu aja yang bisa gua kasih. Soal materialnya di sini semuanya soft touch, kecuali di sini ya. Ini masih plastik. Ini soft touch juga. Ini plastik. Dan di sini ini juga plastik.
Jadi sisanya yang terjangkau sama tangan semuanya soft touch. Dan mobil ini udah dilengkapi sama central speaker, ada di belakang layar iDrive-nya nih. Oke, lanjut kita ke driving experience-nya kayak gimana. Yuk ikutin terus. Nah, sekarang kita bakal test drive gimana semenyenangkannya mobil ini. Yuk. Ini gue settingnya pertama di Eco Pro ya. Kalau di Eco Pro itu nggak nyampe 2000 dia udah ganti gigi. Dan kalau kalian injek rada dalam pun kayaknya nggak terlalu ngefek apa-apa sih. Nah, sebelum 2000 dia udah ganti. Sekarang kita coba ke mode comfort ya, mode yang soundproofing mobil ini tetap gua akuin yang namanya mobil Eropa pasti bagus banget. Kedap suara motor, suara mobil dari luar itu nggak akan masuk. Suara ban ya mungkin karena ini udah ganti velg juga nggak standar, ada bunyi ban masuk sih. Nah, bantingan juga bisa dibilang cukup nyaman di mobil ini. Di normal sekalipun respon gasnya itu masih tetap rada belet ya menurut gua ya gitu. Dan mobil ini informasi tambahan ya udah dilengkapin dengan strut bar sebagai standar ya. Jadi jujur aja gua nyobain mobil ini untuk cornering segala macam itu masih enak sih. Body roll tetap rasa cuman minim sekali. Wah. Gue coba lanjut ya ke mode sport. Kalau ada jalanan rada kosong gue bakal coba bejek lebih dalam gasnya. Dari menurut gue pribadi, dari comfort ke sport itu bedanya signifikan banget gitu. Ya walaupun kita nggak bisa bilang sampai ngejeledakin kepala ke belakang, tapi tetap menurut gue lebih responsif, tetap lebih enak. Nah paling review dari gue untuk mobil ini ya begitu aja. Semoga buat kalian yang emang lagi ngeliat-ngeliat ini sebagai mobil pilihan, review gue bisa kasih masukan. Nah, kalau misalkan emang ada yang kurang dari review ini, kalian boleh tambahin tuh di kolom komentar gitu. Maaf kata kalau misalkan emang belum lengkap banget, tapi gue berharap kalian semua bisa dapat informasi gitu. Thank you yang udah nonton videonya. Adios.